Sah, 2022 lunas. Tangan dingin Jokowi, Indonesia bebas utang, strategi gila Pade Jokowi. Sekarang orang melihat utang banyak banget, kayak 3 kali lipat. Ini kayak Indonesia krisis nggak? Saya kira nggak ada masalah. Asal pinjaman utang itu dipakai untuk hal yang produktif. Pemimpin itu harus memberikan optimisme pada rakyatnya. Pangan sosial juga makin lebar. Sedangkan utang di negeri ini makin besar, makin bertambah. Lebih dari 7.000 triliun rupiah. Siapa yang menanggung utang-utang tersebut? Ya kita semua, anak cucu kita. Jadi pemerintahan mendatang itu sudah pusingnya dari sekarang. Pembangunan infrastruktur, berkali-kali kita sampaikan, adalah sesuatu yang penting. Tetapi jangan sampai di saat masyarakat kita lapar, di saat daya belinya sangat lemah, kemudian kita habiskan anggaran yang makin terbatas itu untuk proyek-proyek infrastruktur yang belum ada urgensinya. Kenapa Pak Jokowi sekarang harus melakukan secara kecepatan dan magnitudenya besar? Karena tadi investasi di bidang sumber daya manusia yang mungkin banyak tertunda. Investasi di bidang infrastruktur yang sama sekali tidak dilakukan dalam jumlah yang cukup sehingga menyebabkan kemacetan, ekonomi biaya. Mereka yang tidak suka Jokowi beranggapan, Indonesia negara kaya kenapa masih berutang, kekayaan alam melimpah, dari Sabang sampai Merauke, kenapa berutang, kenapa tidak memanfaatkan sumber daya, yang ada kenapa perlu berutang. Terbaru, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, atau AHY, mengatakan siapapun yang bakal menjadi Presiden Indonesia, di masa mendatang, akan pusing 7 keliling. Pemicunya akibat utang Indonesia yang makin menumpuk, mencapai 7.000 triliun rupiah. Mereka tak paham Indonesia, tidak punya kemampuan mencetak uang, seperti mencetak tisu, lihat saja Amerika Serikat, karena terlalu banyak mencetak uang, menyebabkan jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sehingga jadi masalah sampai saat ini, pendapatan dalam negeri Indonesia, juga tidak cukup banyak untuk membangun negara, yang sudah terlalu jauh ketinggalan dibandingkan negara lain. Pemikiran pembaca Jokowi mengenai utang sangatlah negatif, terlebih lagi, jika mendengar nominal utang negara, yang semakin lama semakin meningkat percepatan pembangunan ekonomi, perlu diimplementasikan oleh negara-negara dunia ketiga, untuk mengejar ketertinggalan ekonomi, untuk membiayai pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran belanja, dengan jumlah yang cukup besar. Namun, usaha untuk pembangunan tersebut, sering menghadapi kendala, khususnya dalam pembentukan modal, yang bersumber dari penerimaan pemerintah Indonesia, maupun masyarakat yang kurang. Hal tersebut memerlukan adanya sumber pembiayaan, yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah melalui urutan luar negeri, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa saat ini, pemerintah Jokowi yang tengah fokus melakukan percepatan, dalam investasi di pemberdayaan sumber daya manusia. Utang luar negeri atau ULN Indonesia, turun hingga sekitar 2,22% secara tahunan pada kuartal 3, di tahun 2022. Semakin rendahnya utang, artinya semakin kecil kemungkinan Indonesia terjerat krisis seperti Sri Lanka atau Argentina. Berdasarkan contoh tambang Indonesia, ULN, sebesar 394,6 miliar US dollar, turun dari kuartal 2, di tahun 2022, sebesar 43,6 miliar US dollar. Inilah dikarenakan, pemerintah mulai melunasi beberapa utang yang telah jatuh tempo, dari total ULN pada periode itu. Untuk porsi ULN, pemerintah secara tahunan, turun tajam hingga 11,3% secara tahunan, dari kuartal sebelumnya, 187,3 miliar US dollar, menjadi 182,3 miliar US dollar. Penurunannya pun lebih dalam, dari saat penurunan kuartal 2 tahun 2022, sebesar 8,6%, hal ini tentu menjadi kabar baik Jokowi, tidak salah memilih Sri Mulyani, untuk ditempatkan di Kementerian Keuangan, mengingat ke depan resiko, akan melonjaknya utang menjadi sangat tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, resiko utama pemerintah saat ini lebih terkendali. Kondisi ini membuat keberlanjutan fiskal jangka menengah, bisa dijaga, jadi jika otot bisa dikelola dengan baik menghasilkan keuntungan yang sisanya bisa dipakai, untuk melunasi utang ini, namanya untuk produktif utang yang bisa menghasilkan uang, lebih banyak dari utang yang dipinjamkan.
Para barisan sakit hati selalu melihat ke arah utang konsumtif, lalu, dibesar-besarkan seolah itu berbahaya, padahal di negara lain, rasional utang mereka, jauh lebih mengerikan, ada yang bahkan di atas 100%, tapi baik-baik saja, untuk naik jadi 6.000 triliun, mereka ribut. 6.000 triliun rupiah, kalau dibayang-bayangkan, pasti banyaknya bukan main. Kalau dipakai buat belanja pasti bahaya, tapi utang tersebut dipakai untuk pembangunan, untuk pertumbuhan ekonomi, dan ada kabar baik lainnya. Raja Perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus pada Oktober tahun 2022, artinya, ini membawa Indonesia menembus rekor 30 bulan surplus, berturut-turut surplus artinya, ekspor lebih besar daripada impor uang, yang masuk lebih pajak, daripada uang yang kabur, ke luar negeri. Badan Pusat Statistik, atau PPLS mengumumkan, surplus neraca perdagangan, pada Oktober tahun 2022, mencapai 5,67 miliar US dollar, di mana, ekspor Indonesia pada Oktober tahun 2022, tumbuh 12,30%, menjadi 24,81 miliar US dollar, maka jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ada kenaikan sebesar 0,13%. Merdeka! What you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.